Kalau gue bicarain tentang sistem pendidikan, mungkin udah bukan rahasia umum lagi nih bagi masyarakat. Dan pastinya pemikiran banyak orang itu bakal ngarah ke yang kayak memang sistem pendidikan ini banyak cacatnya ya. Nah kayak gitu itu. Nggak usah jauh-jauh deh, banyak banget tokoh-tokoh di Indonesia, mulai dari Deddy Corbuzier, Nadiem Makarim, sampai tokoh internasional kayak Elon Musk, atau Sir Ken Robinson. Mereka itu semua mengkritik efektivitas dari sistem pendidikan saat ini. Tapi sebenarnya emang apa sih yang jadi masalah dari sistem pendidikan saat ini? Well, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang pandangan gue terhadap sistem pendidikan yang kita jalani selama ini. Dan gue juga bakal beri lo perspektif tentang apa sih hal yang bisa kita lakuin untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini. So, pastikan buat tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like dan subscribe agar lo semua nggak ketinggalan video lainnya dari gue. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya masalah dari sistem pendidikan ini? Well, salah satu science communicator yang terkenal, Neil deGrasse Tyson, bilang bahwa sekolah itu sebenarnya mereward nilai atau IPK. Nah, tapi sayangnya kehidupan itu nggak nge-reward IPK atau nilai tadi. Jadi bisa dibilang bahwa sekolah itu nggak efektif nih pengaruhnya buat kehidupan kita di kemudian hari. Nah, ini dia nih masalah pertamanya. Sebenarnya tujuan dari pendidikan itu apa sih? Ini bisa aja jadi perdebatan, mungkin masing-masing dari kita punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau gue akan bilang bahwa tujuan pendidikan itu tentunya untuk menyiapkan manusia agar siap dalam menjalani hidupnya. Pendidikan juga bisa ngebantu manusia supaya kita bisa punya skill yang akan membantu kita dalam menjalani hidup. Skill untuk pekerjaan misalnya, atau skill relationship dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah udah berperan seperti itu? Udah berperan untuk mencapai tujuannya belum? Well, Neil deGrasse Tyson tadi bilang bahwa sekolah yang ada saat ini belum bisa mencapai tujuan tersebut. Kenapa? Ya karena gini nih, hal yang dihargai di sekolah itu kan nilainya tinggi, harus tinggi. Itu kalau lo punya nilai tinggi, lo bakal dihargai banget. Sayangnya, nilai tinggi di sekolah itu nggak ngejamin bahwa kita bakalan bisa siap dalam menjalani kehidupan. Wah, menarik bukan? Emang sih ada riset yang bilang bahwa nilai sekolah itu berkorelasi sama kesuksesan. Tapi ya kalau kita lihat-lihat lagi nih di kehidupan nyata, ternyata sebenarnya banyak juga nih orang yang nilainya rendah tapi tetap bisa loh masuk ke standar sukses. Bahkan sampai ke tahap yang sukses banget. Contohnya ada Albert Einstein, Steven Spielberg, dan lain sebagainya. Ini masalah pertamanya, sekolah itu nge-reward IPK dan nilai, tapi kehidupan yang jelas kehidupan enggak nge-reward IPK atau nilai ini. Masalah keduanya, kalau kata Elon Musk, sekolah itu hanya menjelaskan apa, bukan kenapa. Kita memang belajar banyak nih di sekolah, kita belajar belasan pelajaran, ada fisika, geografi, matematika, dan sebagainya. Dan kita tahu kontennya. Kita tahu konten yang dipelajari itu apa. Kita tahu apa yang diajarkan. Tapi, apakah kita tahu kenapa semua itu diajarkan di sekolah? Apakah semua guru bisa menjelaskan kenapa pelajaran-pelajaran tersebut yang diajarkan di sekolah? Well, gue yakin banget nih bahwa banyak dari kita yang nggak tahu kenapa sih kita perlu belajar geografi. Kenapa sih kita perlu belajar matematika? Dan ini sudah jadi rahasia umum gitu, bahwa kita semua sama-sama berpikir bahwa ya pelajaran ini tuh nantinya nggak bakalan kepake di kehidupan kita gitu. Nggak bakal kepake di kerjaan, dan gue bisa aja setuju sama hal itu. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, kalau kata Sir Ken Robinson, sekolah itu sebenarnya ngebunuh kreativitas muridnya. Wow, tragis nih. Kenapa? Ya karena murid disuruh untuk menurut, terus-menerus untuk melakukan hal yang sama untuk diajari. Persis hal yang sama dengan semua orang. Dan kita dituntut untuk punya standar yang sama juga kan. Kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus berhenti belajar, kapan harus dapat nilai, semuanya sama. Nah, menurut survei Robinson, tipe pembelajaran kayak gini bikin kreativitas kita mati. Tipe belajar kayak gini, kalau menurut Sir Ken Robinson, sebetulnya itu nggak jauh beda nih sama apa yang dilakukan oleh buruh pabrik di masa awal revolusi industri. Orang-orang dikumpulin di satu tempat, disuruh ngelakuin hal yang sama berulang-ulang.
dan dievaluasi dengan evaluasi yang sama. Nah, dampak akhirnya passion orang-orang tersebut menghilang. Kreativitas orang-orang itu perlahan memudar. Karena apa? Ya, karena mereka nggak dikasih ruang untuk ngelakuin hal yang pengen mereka lakuin. Nggak dikasih ruang untuk berinovasi, untuk mengekspor jawaban-jawaban lain. Dan ini jadi masalah yang ketiga kan? Lalu masalah yang keempat, hal yang diajarin sekolah itu nggak relevan dengan hal yang kita butuhin dalam kehidupan. Apa sih hal yang kita butuhin? Well, banyak banget. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada gimana caranya berinteraksi sosial, gimana caranya biar kita bisa ngatur duit, uang gitu kan, gimana caranya biar kita bisa bekerja sama dengan orang lain, leadership, pengetahuan tentang diri, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah udah ngasih semua itu? Apakah pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu relevan dengan hal yang kita butuhin di kehidupan? Gue bisa bilang belum. Di perkuliahan gue yang sekarang di bisnis digital UPI, gue mungkin cuma make 10-12% ilmu yang gue pelajari di sekolah. Nah, faktanya bahwa banyak dari hal yang gue pelajari di SD, SMP, atau SMA itu nggak kepake sama sekali gitu. Dan nggak berhenti di sana juga ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah pendidikan, kita pastinya juga ngomongin masalah-masalah lainnya kayak masalah teknis. Kalau di Indonesia, contohnya yang paling mudah ya korupsi. Dana pendidikan itu paling besar loh di APBN. Tapi dananya juga sangat besar yang enggak pernah nyampe ke murid atau ke sekolah. Tragis bukan? Contohnya kontroversi dana BOS. Banyak yang bilang bahwa lahan pendidikan adalah salah satu lahan basah untuk korupsi. Dan gue sebenarnya nggak tahu dengan pasti nih, benar atau enggak. Tapi yang jelas, pihak-pihak yang sempat berinteraksi dan ngobrol dengan gue, seperti guru, murid, kepala sekolah, itu semuanya bilang bahwa dana yang digelontorkan oleh pemerintah, meskipun banyak banget ya, sekian persen gitu dari APBN, itu enggak semuanya nyampe ke sekolah gitu. Enggak semuanya nyampe ke orang yang butuh. Bahkan mungkin hanya 30% dari 100% dana yang nyampe sekolah. Nah, ini kan jadi masalah besar ya. Karena kalaupun misalnya sistem pendidikannya udah bagus gitu, tapi kalau teknis kurang baik, ya percuma juga kan. Nah, masalahnya ini udah kualitas sekolahnya kurang, kualitas sistem pendidikannya juga kurang, masalah teknisnya juga banyak banget lagi. Akhirnya performa teknisnya juga jadi down kan. Nah, kalau udah kayak gitu, udah banyak nih masalah yang gue jabarin. Terus selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakuin? Apa sih yang bisa kita usahain supaya sistem pendidikan ini jadi lebih oke? Well, yang pertama menurut gue yang perlu kita lakuin adalah kita harus tetap optimis. Kita sama-sama tahu nih bahwa sistem pendidikan itu banyak masalahnya. Ada masalah sistem, masalah teknis. Ini juga belum ngomongin masalah yang lain ya, kayak kurangnya motivasi dari murid, masalah infrastruktur, dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, yang penting buat kita adalah kita harus tetap percaya bahwa kita bisa kok memperbaiki semua ini. Walaupun sedikit demi sedikit, paling nggak ya diawali dari mindset dulu. Kalau kita nggak yakin bahwa kita bisa, ya kita nggak akan pernah bisa. Di tahun 1994, manusia sempat melakukan hal yang sempat dikira nggak mungkin buat dilakuin, yaitu buat mendarat di bulan untuk pertama kalinya. Di tahun 2020, kita juga sempat ngeraguin banget nih perusahaan dan lembaga yang punya misi untuk membuat umat manusia jadi umat yang multiplanetary. Maksudnya gimana sih? Dengan kata lain, multiplanetary itu kita bisa hidup di lebih dari satu planet. Dan planet keduanya disinyalir kuat banget itu planet Mars. Hal-hal ini mungkin kalau dipikirin oleh orang di awal tahun 1900-an, mungkin adalah hal yang mustahil banget gitu. Untuk tinggal di Mars, untuk pergi ke bulan. Tapi tentunya tetap ada orang-orang yang tetap mengusahakannya. Ada orang-orang yang tetap optimis dan akhirnya kita bisa melakukan hal yang awalnya nggak mungkin. Ini juga berlaku untuk sistem pendidikan. Yang paling penting harus tetap banyak orang yang optimis dan tetap mengusahakan perkembangan sistem pendidikan. Nah, selanjutnya, kalau bisa jadi contoh buat teman-teman lo.
atau buat anak-anak lo, atau buat adik-adik lo. Jadi contohnya gimana maksudnya? Ya jadi contoh itu dengan lo punya self-knowledge yang baik, dengan lo punya relationship yang oke, dengan lo punya tujuan hidup yang baik, dengan wajah open-minded lo, intinya bikin diri lo jadi seoke itu deh. Jadinya ntar orang bakal penasaran, kok lo bisa sih sukses kayak gini? Kok lo bisa sih oke banget orangnya? Nah, disinilah lo bisa bilang bahwa selama ini gue belajar secara aktif, bukan cuma hal yang ada di sekolah, tapi juga hal-hal penting dalam kehidupan. Nah, inilah pentingnya motivasi kita untuk terus belajar. Jadi jangan pernah capek buat belajar. Selalu cobalah hal-hal baru yang berhubungan sama tadi tips kedua yang gue bilang. Yang terakhir, lo bisa sebarin pengetahuan lo ke orang lain. Sebaik-baiknya ilmu, ada ilmu yang dibagi ke orang lain. Jadi kalau misalnya lo ngerasa lo dapetin sesuatu gitu ya, lo ngerasa dapetin insight dari misalnya nonton video ini, lo ngerasa dapet insight dari pelajaran yang lo dapet dari tempat kursus misalnya, dari manapun itu, ya lo bagiin aja insight itu ke orang-orang di sekitar lo. Lo share video yang lo temuin di internet, lo share video ini agar bisa kasih manfaat juga ke orang lain, dan lo juga bisa bikin proyek itu sendiri. Lo bisa bikin tulisan blog atau apapun itu yang bermanfaat buat orang banyak. Kalau udah ngelakuin hal yang gue list barusan, tips-tips dari gue tadi, yakinlah lo bakalan jadi orang yang sukses dan jadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan lo juga berkontribusi atas perbaikan sistem pendidikan. Karena ya lo tetap optimis, lo melakukan segala cara supaya pendidikan jadi membaik gitu ya. Mungkin sekian dari gue, akhir kata gue Dimas dari kelas B Bisnis Digital UPI. Semoga video ini bisa nambah insight buat lo dan bisa buat pendidikan lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa like, share, dan komen. Thank you for watching.